Jadi ini adalah pertemuan kita untuk mata kuliah termodinamika, melanjutkan kembali tentang teori yang minggu lalu yang sudah disampaikan. Nggak bisa loh di sini mah. Kan Karin besok ujian. Tanggal 9 kan bisa. Ya, jadi seperti ini. Jadi secara general atau secara umum, secara garis besar dari termodinamika itu ya akan membahas atau melakukan yang namanya proses-proses yang ditampilkan seperti isobarik, kemudian isokorik, lalu ada adiabatik yang dimana tidak ada perpindahan panas yang terjadi atau yang keluar dari sistem. Jadi sistem tersebut panas yang dihasilkan tidak keluar ke lingkungan, begitu juga sebaliknya dari lingkungan juga tidak masuk ke sistem. Lalu yang selanjutnya adalah mengenai properti termodinamika. Jadi kalau Anda pernah mendengar kata properti atau kata istilah properties thermodynamic, nah di bagian ini ada hal yang paling penting dalam mempengaruhi properti termodinamika tersebut adalah karakteristik yang menentukan sifat dari sistem. Jadi dengan mengetahui properti termodinamika, maka bisa dicari tahu atau bisa diketahui sifat yang dimiliki oleh sistem. Sebagai contoh, misalkan sistem yang ingin dianalisa atau sistem yang ingin diamati nyala api, nyala lilin. Berarti dengan mengetahui properti dari pertama dari material yang terbakar, lilin tersebut, kemudian dari bagian yang dilelehkan, kemudian dari temperatur yang dikeluarkan, dengan mengetahui karakteristik itu, maka bisa diketahui sifat dari sistem yang ingin dianalisa tersebut. Itu hanya sebagai contoh, misalkan ingin menganalisa yang dianggap sistemnya itu adalah nyala lilin atau nyala api unggun, atau menganalisa misalkan sistem untuk pembakaran motor bakar, internal combustion engine, itu adalah sistemnya. Lalu propertinya apa saja? Misalnya properti dari bahan bakar, kemudian properti dari udara yang masuk, berapa persentase perbandingan antara udara dengan bahan bakar, kemudian berapa prosentase dari selain udara dan bahan bakar, misalkan ada unsur lain yang ikut masuk, apakah itu gas yang lain. Nah, itu juga bisa dilihat karakteristik dari propertinya. Kalau misalnya ingin menganalisa sistemnya adalah bahan bakar, berarti yang dicari adalah properti dari bahan bakar tersebut. Misalkan bahan bakarnya menggunakan bensin premium atau bensin pertalite atau solar, itu ada nilai properti dari fluida tersebut, sifat-sifatnya. Kapan fluida tersebut bisa panas terbakar, kemudian kapan fluida tersebut bisa menguap, itu ada data-datanya. Nah, data-data itu yang dimaksud di sini adalah berapa nilai tekanan, kemudian temperatur, lalu ada volume, kemudian ada massa. Itu adalah salah satu dari properti fluida yang bisa dipergunakan untuk melakukan karakterisasi. Kemudian
seperti nilai konduksi panas itu juga memberikan pengaruh atau dampak terhadap proses termodinamika tadi. Jadi kalau digambarkan itu ada diagram isobar, kemudian ada diagram isokorik, kemudian ada lagi diagram yang bagian yang lain, itu bisa dilakukan analisa dengan melihat properti termodinamikanya seperti nilai tekanan, temperatur, volume, dan massa. Kemudian ada juga yang diartikan di bagian ini, selain itu juga properti dapat didefinisikan dari properti yang lain, seperti berapa berat jenis dari fluida yang dipergunakan untuk untuk pembakaran tersebut, berat jenisnya. Jadi berat jenis untuk minyak tanah dengan bensin, dengan solar, dengan berat jenis air itu berbeda. Lalu volume spesifik, panas jenis, dan lain-lain itu merupakan salah satu properti dari fluida yang nanti bisa dipergunakan untuk menganalisa di bagian termodinamikanya. Nah, ini adalah contoh dari properti dari fluida tersebut. Di situ properties of saturated vapor, properties of superheated water vapor. Jadi nanti properti ini bisa lihat aja di tabel ya, di tabel termodinamika yang ada di Edmodo, itu bisa di-download. Lalu lihat aja di halaman bagian terakhirnya, di bagian halaman indeks, halaman di bagian-bagian akhir itu ada data properties dari tabel. Jadi data properties untuk tabel dengan satuan unitnya itu superheated water vapor. Sebagai gambaran yang digunakan adalah fluidanya H2O. Kira-kira ada yang masih ingat nggak? H2O itu apa? H2O. Air, Pak, air. Air ya. Berarti itu adalah air. Kemudian superheated water vapor. Jadi air tersebut memiliki temperatur yang cukup besar ya, cukup tinggi. Artinya dengan satuan derajat Celcius, 80 derajat Celcius, kemudian ininya 120 derajat Celcius. Lalu data-data inilah yang dimaksud dengan data properti dari termodinamika. Berapa nilai V-nya, berapa nilai U-nya, nilai H, kemudian nilai S, dan seterusnya. Jadi pada kondisi tekanan 0,06 bar atau sama dengan 0,006 MPa, megapascal, PA megapascal, didapatlah nilai-nilainya sebesarnya ini. Jadi ini adalah nilai data properties dari termodinamika. Kemudian kalau dilihat lebih jauh lagi, lebih jauh lagi, ini ada data propertiesnya itu cukup banyak ya tabelnya. Kalau yang tadi hanya contohnya hanya sedikit, tapi kalau yang ini besar, maksudnya cukup lebih lengkap lagi, lebih banyak lagi. Nanti itu bisa dilihat di buku di e-book ya, di e-book termodinamika. Nanti bisa dilihat lebih. Saya hanya mengambil hanya poin-poin pentingnya saja karena yang akan dipresentasikan hanya poin-poin penting yang ingin didiskusikan atau diceritakan. Jadi di bagian ini ada masih sama H2O, temperaturnya dengan temperatur yang lebih kecil ya, 0,01 derajat Celcius. Jadi cukup ya hampir mendekati titik beku dari apa, kalau ini adalah water, berarti air kan membeku pada 0 derajat Celcius. Jadi ya hampir mendekati titik beku. Ini adalah data propertinya, properties of saturated water untuk
temperatur 0,01. Jadi ini adalah nilai-nilainya 0,00611, kemudian 1,002 dan seterusnya. Itu adalah data data properties bentuk fluida yang nanti bisa dipergunakan dalam hal menganalisa termodinamikanya. Jadi termodinamika itu ada hukum termodinamika 0, 1, dan 2. Data-data ini cukup berfungsi nanti bagaimana melakukan analisa di suatu sistem atau lingkungan yang saling berinteraksi maupun tidak ada interaksi. Kemudian di bagian yang lain, ketika pernah mendengar ada kata state atau biasa disingkat state atau sama dengan ya tingkat keadaan, itu adalah kondisi dari suatu sistem pada setiap waktu. Jadi pada waktu tertentu, bagaimana kondisinya kalau yang terjadi di termodinamika tersebut. Ada yang namanya kondisi steady state dalam keadaan tunak steady. Steady itu artinya tunak, state tingkat keadaannya tunak itu artinya aliran fluidanya terjadi tidak mengalami perubahan, umpama misalkan kecepatannya 10 meter per second dalam waktu 10 menit. Jadi dalam waktu 10 menit itu fluida mengalir dengan temperatur, katakanlah temperatur fluida mengalir tersebut, water yang mengalir dengan temperatur 80 derajat Celcius. Itu tidak mengalami perubahan. Jadi pada waktu 10 menit tersebut temperaturnya dalam keadaan stabil. Kemudian yang kebalikannya adalah kondisi unsteady. Jadi unsteady state. Jadi kalau pada kondisi ini temperatur yang mengalir mengalami perubahan yang fluktuatif, artinya berubah-ubah secara terus-menerus. Jadi dalam waktu 30 detik dengan waktu 1 menit dengan waktu 2 menit itu mengalami perubahan. Itulah kondisi unsteady. Lalu suatu sistem dapat berada pada suatu kondisi yang tak berubah apabila masing-masing jenis properti sistem tersebut dapat diukur. Nah, di sini yang tadi diartikan dengan kondisi unsteady. Jadi pada kondisi unsteady itu dilakukanlah pengukuran terhadap fluida yang mengalir, terhadap temperatur dari properti fluida yang dipergunakan tersebut untuk dianalisa secara pendekatan termodinamikanya. Di bagian ini yang dimaksud dengan termodinamika itu yang dikaji dalam hal proses keseimbangan panasnya, proses terjadinya entropi, kemudian hukum dari kekekalan energi. Ya, lalu di bagian yang selanjutnya ada istilah proses. Jadi kalau dalam hal ini di bagian termodinamika nanti suatu saat akan pernah mendengar yang namanya kata proses. Apa yang dimaksud dengan proses? Proses itu bisa diartikan kurang lebihnya apabila ada 2 atau lebih state itu suatu tingkatan atau suatu keadaan yang identik dan ada perubahan sistem termodinamika dari keadaan seimbang satu menjadi keadaan seimbang yang lain. Nah, ini adalah proses. Jadi sama seperti proses kondisi sebagai contohnya yang paling mudah dipahami ketika Anda melakukan pergi ke daerah puncak atau tempat pemandian air panas. Apa yang pertama kali dilakukan? Yang dilakukan adalah memasukkan kaki atau memasukkan telapak kaki. Tujuannya adalah untuk menyeimbangkan temperatur yang ada di kolam air hangat dengan suhu tubuh. Nah, itu adalah prosesnya. Jadi ketika suhu tubuhnya sudah mulai mendekati atau sudah stabil dengan suhu yang ada di dalam kolam pemandian air panas tersebut, maka baru bisa mencemplungkan atau memasukkan ke seluruh anggota tubuh. Nah, inilah yang dimaksud dengan proses. Proses di bagian ini adalah
ada 2 atau lebih state. Jadi kondisi pertama itu masih kondisi ketidakseimbangan. Jadi karena ketidakseimbangan temperatur yang ada di pemandian air panas itu temperaturnya lebih tinggi dari suhu tubuh, kemudian suhu tubuh lebih rendah temperaturnya. Jadi ada selisih temperatur. Nah, dengan selisih temperatur itu yang langkah awal yang dilakukan adalah melakukan penyeimbangan dari keadaan seimbang satu menjadi keadaan seimbang yang lain, sehingga ketika masuk di dalam kondisi yang baru, ketika masuk di dalam sistem yang baru, maka dia akan mengalami keseimbangan. Inilah yang dimaksud dengan proses. Itu hanya gambaran, nanti bisa dikondisikan atau bisa diartikan untuk bidang state yang lain atau kondisi yang proses yang lain. Bagaimana misalnya proses keseimbangan udara dengan bahan bakar yang masuk di ruang pembakaran, itu adalah bisa diartikan seperti itu. Jadi bagaimana kondisi seimbangnya sehingga pada saat terjadi nyala api atau titik nyala api itu bisa mengalami pembakaran yang sempurna, pembakaran yang lebih baik. Jadi ketika pencampurannya belum terjadi dengan baik antara udara dengan bahan bakar, bisa saja banyak bahan bakar yang terbuang atau banyak udara yang tidak dipergunakan atau oksigen yang tidak dipergunakan untuk melakukan proses pembakaran. Itu adalah yang dimaksud dengan proses. Lalu ada istilah lain dalam termodinamika ini, cycle. Cycle itu adalah kalau diartikan ya cycle atau siklus. Jadi kalau dibuka di kamus bahasa Inggris, cycle yang itu merupakan siklus. Yang dimaksud di sini adalah siklus sistem tersebut menjalani rangkaian. Di sini ada kata rangkaian, berarti siklus itu bisa dimulai dari nanti ada siklus Rankine, ada siklus Brayton, ada siklus diesel. Itu adalah merupakan suatu rangkaian yang terjadi di sistem tersebut. Jadi ada langkah 1 dari titik 1 ke titik 2, dari titik 2 ke 3, dari 3 ke 4, dari 4 ke 1, dan terjadi secara kontinu, artinya dari 1 ke 2, dari 2 ke 3, dari 3 ke 4, dari 4 ke 1, dan seterusnya. Sistem tersebut menjalani rangkaian beberapa proses dengan keadaan akhir sistem yang dengan keadaan akhir dari sistem tersebut akan kembali ke keadaan awal. Jadi kalau dimulai dari poin 1 dari siklus pertama, dia akan bergerak ke siklus kedua, dari siklus kedua bergerak ke siklus ketiga, dari 3 ke 4, dari 4 ke 1 lagi. Jadi terjadi proses cycle atau kondisi yang mengalami dari kondisi awal ke kondisi akhir. Lalu yang bagian lainnya adalah lintasan. Jadi di bagian ini di termodinamika nanti akan memahami atau mengerti apa yang dimaksud dengan lintasan. Jadi lintasan itu adalah rangkaian keadaan di antara keadaan awal dan keadaan akhir. Jadi lintasan itu adalah bagaimana keadaannya ketika berada pada titik 1 atau kondisi 1, kemudian kondisi kedua, kondisi ketiga, kondisi keempat, itu bagaimana keadaan yang dialami oleh kondisi tersebut pada kondisi 1, 2, 3, dan 4. Rangkaian keadaan di antara keadaan awal dan keadaan akhir. Itu adalah merupakan suatu lintasan. Lalu di bagian selanjutnya adalah mengenai fase. Fase adalah sejumlah zat yang homogen. Jadi dikatakan one phase atau satu fase, two phase, dua fase, three phase, tiga fase, four phase, dan seterusnya. Jika sejumlah zat yang homogen dalam komposisi kimia dan struktur fisiknya. Sebagai contoh misalkan air mineral, air minum ya, water minum, aqua, air mineral, air bening, air putih. Itu dalam kondisi satu fase, yang dikatakan satu fase, jumlah zatnya homogen.
water saja. Jadi isinya air aqua atau air minum homogen dalam kondisi kimia, struktur komposisi kimianya berarti rumus kimianya H2O, lalu struktur fisiknya seperti apa sifat dari air tersebut, sifatnya compressible bisa dimanfaatkan atau uncompressible itu adalah sifat dari one phase satu fase. Lalu kalau misalnya dua fase berarti fasenya berbeda. Misalkan di dalam sistem tersebut ada water, selain ada water juga ada minyak, kemudian juga ada udara. Nah, udara memiliki rumus atau rumus kimia yang berbeda. Misalkan oksigen dengan H2O berbeda, water. Kalau O2 ya rumusnya adalah O2, kemudian kalau oksigen adalah O2, water adalah H2O. Lalu dari bentuk fisiknya juga berbeda. Kalau yang air, water itu tidak bisa dimanfaatkan, uncompressible, sedangkan yang gas atau oksigen itu bisa compressible atau bisa dimanfaatkan. Jadi seperti itu adalah yang dimaksud dengan fasenya atau kondisi yang berubah atau yang berbeda untuk tiap fase. Kemudian di bagian yang lain fase tersebut dibatasi oleh batas fase, jadi bisa juga diartikan antara fluida cair dengan fluida gas itu ada lapisan batasnya atau boundary layer kalau diartikan di situ. Fase tersebut juga bisa dibatasi oleh batas fase. Misalkan masukkan di dalam sistem atau di dalam gelasnya itu yang ingin dianalisa, di dalam gelas itu dimasukkan water, dimasukkan air, lalu dimasukkan minyak goreng atau minyak untuk memasak. Ya, nanti akan ada kalau dilihat di gelas transparan atau gelas bening nanti akan terlihat di bagian mana air tersebut berada dan di bagian mana minyak tersebut berada. Apakah minyak ada di atas atau minyak ada di bawah. Nah, ketika terjadi perbedaan tersebut nanti bisa dilihat ada seperti garis yang membatasi antara fluida yang memiliki properti yang berbeda antara minyak dengan water atau dengan air. Selanjutnya adalah zat murni. Zat murni ini merupakan suatu zat komposisi yang kimianya seragam dan tidak berubah pada semua bagian. Jadi yang dimaksud dengan murni itu ya pure artinya murni, zat yang kondisinya tidak heterogen, artinya kondisinya dalam kondisi yang homogen, tidak mengalami perubahan untuk zat tersebut. Zat ini, untuk zat murni tersebut bisa juga bisa mengalami pencampuran, bisa didapat dari beberapa fase ya. Jadi ada fase misalkan zat murni untuk water, air, kemudian murni pure water, kemudian pure minyak goreng, kemudian pure minyak bensin atau bahan bakar seperti premium atau pertalite atau solar. Itu adalah kalau dia belum dicampurkan artinya dia masih dalam kondisi murni. Nah, contohnya yang paling mudah ya seperti ini, ada air, water, nitrogen, helium, oksigen, dan lain-lain. Itu adalah salah satu dari bagian dari zat murni. Kemudian data properties termodinamika lainnya adalah nilai temperatur. Nilai temperatur adalah
Jadi temperatur itu merupakan salah satu dari properti termodinamika. Dari data dari termodinamika itu adalah berhubungan dengan temperatur, karena temperatur itu bisa mempengaruhi kondisi termodinamika dari suatu sistem atau lingkungan yang ingin dilakukan analisa atau dirancang suatu sistem yang baru. Di bagian ini temperatur, ukuran temperatur berfungsi untuk mengindikasikan adanya energi panas pada suatu benda padat, cair, atau gas. Jadi temperatur ini berfungsi untuk melakukan indikasi. Jadi mengindikasi itu mengenali apakah material tersebut memiliki suhu yang tinggi untuk material padat, kemudian suhu yang rendah untuk material cair, atau suhu yang tidak tinggi atau suhu yang rendah, suhu yang standar seperti suhu lingkungan seperti 32 derajat Celcius atau 30 derajat Celcius atau suhu kamar. Itu adalah salah satu cara untuk mengindikasikan adanya energi panas dengan mengukur berapa besar nilai temperatur yang dimiliki oleh zat-zat tersebut seperti zat padat, zat cair, atau zat gas. Di bagian lainnya ada hukum Zeroth. Kalau pernah mendengar hukum Zeroth itu jika dua benda dalam keadaan seimbang, yang dimaksud dengan dua benda dalam keadaan seimbang, misalkan ada benda pertama, benda satu dengan benda dua dalam keadaan seimbang. Di sini dalam keadaan seimbang itu adalah keseimbangan termal. Misalkan benda satu temperaturnya 50 derajat Celcius, benda dua 50 derajat Celcius. Lalu benda tersebut didekatkan, ada lagi benda ketiga yang temperaturnya misalkan lebih tinggi, katakanlah 80 derajat Celcius. Jadi bisa dihitung berapa keseimbangan dari benda 1, 2, 3. Jadi 50 ditambah 50 ditambah dengan 80, 100. 50 tambah 50, 100 ditambah 80, jadi 180 dibagi dengan 3. Itulah kondisi dari hukum Zeroth. Jadi dua benda yang dalam keadaan seimbang, termal, dengan benda ketiga, maka dua benda tersebut juga dalam keadaan seimbang, termal, walaupun kondisinya itu tidak saling bersentuhan. Nah, di sini ada kata tidak saling bersentuhan, berarti terjadi proses perpindahan panas secara radiasi, atau bisa juga terjadi proses perpindahan panas secara konveksi. Jadi disinilah berlaku yang namanya hukum Zeroth. Jadi terjadi proses perpindahan panas secara radiasi, atau bisa juga terjadi proses perpindahan panas secara konveksi. Di bagian selanjutnya adalah equilibrium. Jadi pada kondisi ini, di mana kondisi kesetimbangan merupakan kondisi yang ditentukan berdasarkan nilai dari sifat termodinamikanya. Jadi keseimbangan merupakan kondisi yang ditentukan berdasarkan nilai dari sifat termodinamikanya. Nah, sifat termodinamika itu apa ya? Sifat termodinamika itu ya seperti yang tadi ada bisa juga mengacu ke hukum termodinamika pertama, hukum termodinamika kedua, atau hukum termodinamika ke-0. Itu adalah sifatnya. Kemudian kondisinya bisa juga dikondisikan pada saat itu untuk kondisi yang isokorik atau adiabatik, atau kondisi yang isotermal, dan nilai kondisi-kondisi yang lain. Itulah yang dimaksud dengan kesetimbangan. Nah, contohnya di bagian ini untuk 3 sistem kesetimbangan dalam hal bidang termodinamika. Jadi ada 3 sistem kesetimbangan dalam termodinamika. Yang pertama adalah kesetimbangan termal. Jadi pada poin ini ada masuk kesetimbangan termal. Jadi dia menghitung berdasarkan hukum
termodinamika, jadi ada kesetimbangan termal. Kemudian kesetimbangan mekanik, berarti keseimbangan dari gerakan. Jadi ketika suatu zat atau suatu partikel itu bergerak itu diartikan dia berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain atau dari satu titik ke titik yang lain, maka dia akan mengalami keseimbangan secara mekaniknya sehingga tidak mengalami tidak mengalami perubahan lagi. Lalu yang ketiga adalah keseimbangan secara reaksi kimia. Jadi reaksi kimia itu bisa juga memberikan nilai keseimbangan. Jadi kalau Anda pernah mengingat kembali atau membaca kembali tentang teori keseimbangan kimia, nanti bisa dibuka lagi secara lebih detailnya apa yang dimaksud dengan keseimbangan kimia di mata kuliah sebelumnya. Jadi bisa dibuka lagi apa yang dimaksud dengan keseimbangan kimia. Nah, itulah merupakan kondisi keseimbangan kimia. Kemudian ada proses reversibilitas. Reversibilitas dalam hal ini di bidang termodinamika itu bisa diartikan kemampuan untuk menghilangkan efek dari sebuah sistem, atau dengan kata lain membuat keadaan menjadi seperti semula. Lalu bagaimana prosesnya? Proses reversible ada proses dapat balik. Jadi bisa diartikan di sini reversible itu adalah proses yang dapat kembali ke kondisi sebelumnya. Contohnya misalkan memanaskan atau melelehkan lilin. Jadi lilin dinyalakan dengan api atau lilin dipanaskan pada temperatur tinggi yang awalnya berbentuk padat, kemudian karena temperaturnya ditinggikan maka lilin tersebut berubah menjadi lelehan atau bahkan bisa mencair. Nah, ketika panas tersebut dihilangkan atau ditarik, maka dia akan kembali lagi menjadi proses proses menjadi padat kembali lilin tersebut. Hal inilah yang disebut dengan kondisi reversible. Lalu yang berikutnya adalah suatu proses yang berlangsung sedemikian hingga setiap bagian yang mengalami perubahan dikembalikan pada keadaan semula tanpa menyebabkan suatu perubahan lain. Jadi pada kondisi reversible ini tidak ada hal yang berubah. Jadi kalau misalnya lilin tersebut berbentuk awalnya berbentuk padatan, ketika dipanaskan pada temperatur yang tinggi, maka lilin tersebut akan meleleh, kemudian berubah menjadi mencair. Setelah itu panasnya dihilangkan atau panasnya dijauhkan sumber panasnya, maka dia akan kembali seperti semula. Jadi lilin tersebut akan berubah menjadi berubah menjadi padat kembali. Nah, itu adalah proses reversible. Itu hanya sebagai contoh. Ya, contoh yang lain cukup banyak seperti memanaskan logam cair, logam besi atau steel atau baja dipanaskan dengan high temperatur pada temperatur misalkan pada temperatur 2200 derajat Celcius, kemudian atau pada temperatur tertentu sehingga logam tersebut bisa meleleh dan mencair, kemudian dihilangkan panasnya yang sebagai sumber panas tersebut, maka dia akan kembali lagi menjadi material yang solid atau material yang padat. Inilah yang dimaksud dengan proses reversible. Lalu bagaimana jika kondisinya irreversibilitas? Berarti kondisinya kebalikan dari kondisi reversible. Jadi kalau yang tadi dia bisa kembali lagi seperti awal, seperti kalau kalau lilin dipanaskan dia akan mencair, setelah panasnya dihilangkan dia akan membeku kembali. Nah, di irreversibilitas ini dia tidak akan kembali lagi. Jadi setelah terjadi satu reaksi, maka dia akan tidak kembali lagi ke reaksi sebelumnya. Jadi di proses irreversibilitas ini proses termodinamik yang berlangsung secara alami seluruhnya dan tidak dapat dikembalikan. Artinya proses tersebut tidak bisa kembali lagi
tidak bisa berubah lagi menjadi kondisi yang terdahulu atau kondisi yang sebelumnya. Inilah yang disebut dengan proses irreversibilitas. Contohnya apa? Contohnya adalah perpindahan panas atau perpindahan kalor dari benda yang temperaturnya lebih tinggi, bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Nah, jadi kalau ada dua benda yang mengalami perbedaan temperatur, yang satu kirinya itu temperaturnya, yang benda yang pertama temperaturnya 80 derajat Celcius, kemudian benda yang kedua 40 derajat Celcius, dari 80 mengalirkan suhu atau mengalirkan temperatur ke 40 derajat Celcius, terjadi proses perpindahan kalor, tetapi dari 40 derajat Celcius itu tidak mengembalikan kembali ke 80 derajat Celcius tersebut. Dia akan mengalami kondisi keseimbangan. Jadi 80 ditambah 40, 120 dibagi 2, 60. Jadi pada kondisi itulah yang terjadi untuk kondisi irreversibilitas. Contoh yang lain adalah proses membakar kertas. Jadi kalau misalnya sederhananya ketika membakar kertas HVS dengan menggunakan korek atau menggunakan kayu bakar atau menggunakan minyak tanah, kompor gas atau kompor minyak. Ketika kertas tersebut dibakar, kertas HPS yang putih dibakar, ketika dia dibakar dengan menggunakan korek api, dia terbakar. Setelah korek api tersebut dihilangkan atau panas tersebut ditiup atau dimatikan nyala api tersebut, maka kertas tidak akan kembali lagi menjadi